rekan semuanya, selamat datang di video pembelajaran mata kuliah perkembangan peserta didik yang diampu oleh Ibu Wulan Andini, MPD. Kali ini saya akan menjelaskan tentang perkembangan moral dan agama siswa SD atau MI di pertemuan ke-10. Tahukah Anda, sekolah dasar adalah masa kritis dalam pembentukan fondasi karakter anak. Di masa inilah, pemahaman moral dan agama mulai tertanam erat dan menjadi kompas bagi perilaku mereka hingga dewasa nanti. Mari kita bahas secara ringkas, jelas, dan aplikatif. Pertama, apa itu perkembangan moral? Berdasarkan materi kita, perkembangan moral adalah proses penguasaan nilai-nilai untuk membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Tujuannya agar anak memiliki kesadaran akan tanggung jawab, kejujuran, keadilan, dan rasa peduli. Sementara itu, perkembangan agama adalah proses di mana anak memahami keyakinan, ritual, nilai, serta makna spiritual yang menghubungkan dirinya dengan Tuhan dan sesama makhluk hidup. Kedua hal ini saling melengkapi karena nilai agama seringkali menjadi fondasi utama dari moralitas anak. Menurut teori Piaget, anak usia SD berada pada fase berpikir konkret. Artinya, dalam rentang usia 5 hingga 10 tahun, mereka berada pada tahap moralitas heteronom. Mereka melihat aturan sebagai sesuatu yang mutlak, wajib ditaati, dan biasanya hanya menilai baik buruknya sesuatu berdasarkan konsekuensi atau hukumannya saja, bukan karena niat di baliknya. Nah, karena cara berpikir anak SD masih sangat konkret, bagaimanakah contoh aplikatifnya dalam konteks pendidikan di SD atau MI? Yuk kita lihat strategi konkretnya. Pertama, melalui studi kasus dan diskusi nilai. Guru jangan hanya mendikte ini boleh, itu dilarang. Ketika ada siswa yang mencontek atau mengambil pensil temannya, ajak kelas berdiskusi lewat cerita sederhana. Tanyakan kepada mereka, bagaimana perasaan teman kita jika barangnya hilang? Ini akan melatih empati mereka secara nyata. Kedua, penerapan konsekuensi logis, bukan hukuman fisik. Contohnya, jika seorang siswa lupa tidak mengerjakan PR, alih-alih memarahinya atau memberikan hukuman fisik, berikan konsekuensi logis seperti memintanya menyelesaikan tugas tersebut saat jam istirahat. Ini mengajarkan tanggung jawab moral secara rasional. Yang ketiga, pembelajaran agama yang kontekstual dan menyenangkan. Sesuai dengan tahap My Literal Faith, anak-anak sangat menyukai cerita. Gunakan kisah para nabi, dongeng penuh hikmah, atau simbol keagamaan untuk menyampaikan pesan moral. Selain itu, ajak mereka mempraktikkan ibadah ritual sekaligus merefleksikan maknanya melalui kegiatan sosial nyata, seperti mengumpulkan infak, zakat, atau bakti sosial ke panti asuhan untuk menumbuhkan empati religius. Anak-anak belajar tentang hal yang benar, bukan hanya dari kata-kata, melainkan dari teladan, bukan sekedar dari ajaran, tetapi dari tindakan secara nyata. Oleh karena itu, jadilah guru dan role model yang konsisten dalam menunjukkan kebaikan. Saya harap video pembelajaran ini bermanfaat untuk mendukung peran kita dalam mengoptimalkan moral dan agama generasi penerus bangsa. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya.